Nantikan Berita Agro Siang live pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan Anda bisa menyaksikannya kembali pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Agronews Indonesia. Dulu orang bilang petani dan nelayan Indonesia bodoh dan miskin. Pernyataan itu ada benarnya. Sebagian besar petani dan nelayan kita hanyalah buruh kasar yang berjuang untuk bisa memenuhi hidup sehari-hari. Hampir semua anak-anak petani dan nelayan mengadu nasib di kota, sehingga impian swasembada pangan tidak akan pernah terwujud. Petani, peternak, dan nelayan Indonesia dapat berubah menuju kesejahteraan. Dimulai dari perubahan pola pikir para petani, peternak, dan nelayan secara konsisten dan berkesinambungan, di mana kesemuanya ini hanya dapat dicapai melalui edukasi dan media. Untuk itulah Agronews TV lahir untuk masa depan petani dan nelayan Indonesia. Agronews TV, media yang menghibur, mengedukasi, dan mentransformasi pola pikir para petani, peternak, dan nelayan agar mereka memiliki semangat dan pengetahuan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita semua bermimpi bahwa suatu saat nanti tidak ada lagi yang berani berkata bahwa petani dan nelayan Indonesia bodoh dan miskin. Tetapi mereka adalah para pahlawan Indonesia yang pintar dan sejahtera. Impian itu dimulai dari sekarang bersama Agronews TV. Buah naga atau kaktus tak berduri, atau dapat juga disebut dengan pitaya ini adalah buah yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Buah ini tumbuh di Amerika Selatan dan daerah Asia. Kulit yang dimiliki buah ini menyerupai sisik naga yang merupakan hewan mitos. Namun, bukan hal itu yang membuat buah ini dinamakan buah naga. Melainkan, ada suatu latar belakang cerita yang membuat buah ini dinamai buah naga. Tanaman ini dianggap sebagai tanaman kaktus yang kaya akan nutrisi. Buah yang unik ini mengandung sekitar 60 kalori yang masing-masing kaya vitamin C, B1, B2, B3, serta mineral seperti zat besi, kalsium, dan fosfor. Banyaknya kandungan yang disimpan oleh buah naga ini tentunya akan membantu menjaga kesehatan kita untuk dikonsumsi. Dan jelas sekali bukan, bahwa buah naga adalah buah terbaik yang mudah ditemukan di Indonesia. Buah naga dapat digunakan sebagai anti penuaan. Mengapa demikian? Karena buah naga mengandung antioksidan yang sangat penting untuk menjaga kulit tetap kencang dan elastis. Antioksidan ini dapat melawan radikal bebas di tubuh yang dapat menyebabkan kanker. Buah naga juga mengandung vitamin C yang tinggi. Dan yang terpenting lagi adalah kandungan nutrisi fosfor, karena tubuh memerlukan fosfor dan fosfolipid untuk membran sel. Hal ini dapat membantu mencegah penuaan. Selain buah naga digunakan untuk mencegah kanker, buah naga mengandung karoten, antikarsinogen yang juga dapat mengurangi jumlah tumor. Selain itu, likopen yang bertanggung jawab untuk warna merah pada pitanya telah terbukti dapat menurunkan resiko kanker prostat. Tak hanya itu, kulit buah naga mengandung polifenol yang sering ditemukan di alam. Dan, bukan tak mungkin, bisa melindungi tubuh terhadap beberapa jenis kanker. Buah naga juga dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan menurunkan tekanan darah tinggi. Karena buah naga ini dapat mengurangi kadar kolesterol jahat, sekaligus meningkatkan kolesterol baik. Buah eksotis ini juga merupakan sumber lemak jenuh tunggal yang dapat menjaga hati kita dalam kondisi baik. Tingginya serat yang terkandung juga membantu menstabilkan kadar gula merah. Selain itu, juga membantu menghambat lonjakan gula yang ada dalam tubuh.
Tingkatan vitamin C yang tinggi dapat memberikan peningkatan sistem kekebalan tubuh untuk merangsang aktivitas antioksidan lainnya. Gangguan pernafasan seperti asma dan batuk yang disebabkan oleh demam atau flu dapat diobati dengan buah naga. Hal ini karena kandungan vitamin C yang tinggi yang membuat sistem kekebalan tubuh lebih kuat untuk melawan infeksi. Manfaat lainnya adalah untuk menurunkan berat badan. Buah ini membuat nafsu makan menjadi di bawah kontrol. Karena buah naga kaya serat dan rendah kalori, sehingga akan membuat kita merasa kenyang lebih lama. Ya, pemirsa, banyak sekali bukan manfaat buah naga? Tunggu apa lagi? Tidak perlu ragu lagi untuk mengkonsumsi buah naga. Apa mungkin pertumbuhan bebek bisa dipercepat? Apa mungkin bebek tahan terhadap serangan penyakit? Mungkin banget. Anafit, vitamin pemacu pertumbuhan untuk anak bebek atau itik angsa. Caranya, campur makanan bebek dengan vitamin Anafit. Anafit, vitamin pemacu pertumbuhan untuk anak bebek atau itik angsa. Anafit, persembahan dari Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Coba tebak, ini apa? Hasilnya lembut banget. Pasti ini pelemut pakaiannya. Mengkilap dan juga panjang. Pasti kalau mengkilap sabun cuci piring nih. Tapi masa sabun cuci piring panjang? Lalu berikutnya, nggak perlu khawatir kalau bulunya rontok. Ini pasti sampo rambut. Iklannya kan biasanya begini janji-janjinya. Satu lagi, pertumbuhan bulu akan lebih cepat dan tebal. Aku tahu. Pasti ini obat tumbuh kumis ya. Ini Catwool, vitamin pertumbuhan bulu kucing. Hanya dengan 2-3 tetes Catwool, bulu kucing jadi tebal, mengkilap, panjang, dan bebas rontok. Catwool, persembahan Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Pemirsa Agronews TV Indonesia, tahukah Anda mengenai buah tin? Buah tin atau yang disebut buah surga atau buah ara ini berasal dari negara Timur Tengah. Lebih tepatnya berasal dari Mekah, Syam, Palestina, dan Mesir. Buah tin ini dapat dibudidaya dengan 3 cara, yaitu dengan cara cangkok batang, stek batang, dan biji. Namun, budidaya dengan metode biji belum banyak dibudidayakan karena dirasa masih kurang berhasil. Untuk menanam buah tin bisa dibilang tidak mudah, karena buah tin berasal dari Timur Tengah, sehingga harus disesuaikan dengan cuaca asal buah ini. Jadi, buah tin jika ditanam di Indonesia harus terkena sinar matahari langsung, dan kira-kira terkena sinar matahari hingga 75%. Namun walaupun terbilang sulit, seorang pembudidaya buah tin yang satu ini sukses dalam menekuni bidangnya, yaitu berbudidaya buah tin. Pertama kali saya mengenal
Usaha yang dilakukannya pun tidak sia-sia. Ia terus mencoba untuk mengembangkan bisnisnya dengan berbagai cara dan terus belajar agar tanaman buah tin dapat dijadikan prioritasnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Penanaman bibit buah tin harus memenuhi standar yang baik. Salah satunya adalah tanaman bibit tin harus dijaga kelembabannya dan perlu dilindungi dari paparan sinar matahari sehingga memiliki plastik ultraviolet. Hal ini dilakukan untuk menjaga tingkat paparan matahari dan tidak hujan yang terlalu tinggi. Pada proses penyiraman bibit buah tin harus diawasi dengan baik agar air tidak berhenti di media tanam tetapi langsung turun dan keluar melalui lubang bagian bawah pot. Hal ini bertujuan agar bibit buah tin tidak mati. Buah tin dapat ditanam langsung di tanah halaman rumah atau kebun dan juga bisa ditanam di dalam pot. Bibit tanaman yang digunakan berupa campuran tanah, pasir sungai, sedang mentah, atau sedang baja dan pupuk kandang dengan pembandingan 1:1:2:1. Untuk mempercepat pertumbuhan pohon buah tin disarankan untuk menambah penggunaan pupuk lain yang sudah direkomendasi. Selain itu, dianjurkan untuk menggunakan pot tanaman yang berukuran minimal diameternya 50 cm hingga 70 cm. Untuk menjadi seorang pembudidaya buah tin yang sukses, kuncinya adalah selalu bermodal menjalani usaha. Selain itu, harus selalu memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman buah tin. Meski proses panjang dan proses perawatan rumit, apabila dilakukan dengan teliti akan berpengaruh terhadap kualitas buah tin. Tentu saja buah ini memiliki manfaat untuk kesehatan kita. Di antaranya adalah mengobati wasir, mengobati hingga, dan sebagai antibakteri virus dan kulit jamur. Dan juga bisa membantu memulihkan berat badan, membantu proses pembentukan darah merah, membantu mengatasi sembuh, menjaga risiko serangan jantung, dan membantu menjaga terobosan tulang karena mengandung kalsium yang tinggi, serta menjaga tekanan darah agar tetap stabil dan dapat mengurangi kadar kolesterol. Ya pemirsa, banyak sekali manfaat buah tin. Apakah Anda tertarik untuk mencicipinya? Petualang semuanya adalah Muhammad Ali, Heni Fajianto, Adrinis TV, melaporkan. Apa mungkin pertumbuhan bebek bisa dipercepat? Apa mungkin bebek tahan terhadap serangan penyakit? Mungkin banget. Anafit, vitamin pemacu pertumbuhan untuk anak bebek atau itik angsa.
Caranya, campur makanan bebek dengan vitamin Anafit. Anafit, vitamin pemacu pertumbuhan untuk anak bebek atau itik angsa. Anafit, persembahan dari Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Coba tebak, ini apa? Hasilnya lembut banget. Pasti ini pelembut pakaiannya. Mengkilap dan juga panjang. Pasti kalau mengkilap sabun cuci piring nih. Tapi masa sabun cuci piring panjang? Lalu berikutnya, nggak perlu khawatir kalau bulunya rontok. Hahaha, ini pasti sampo rambut. Iklannya kan biasanya begini janji-janjinya. Satu lagi, pertumbuhan bulu akan lebih cepat dan tebal. Aku tahu, pasti ini obat tumbuh kumis ya. Ini Catwool, vitamin pertumbuhan bulu kucing. Hanya dengan 2-3 tetes Catwool, bulu kucing jadi tebal, mengkilap, panjang, dan bebas rontok. Catwool, persembahan Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Agronews TV Indonesia hadir menemani hari Anda dengan berita-berita yang menarik dan inspiratif seputar petani, peternak, dan nelayan. Saksikan live pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Agro Siang. Saksikan terus setiap hari pukul 14.00 dan pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Agronews Indonesia. Saksikan Agronews TV Indonesia pukul 14 waktu Indonesia Barat. Live